Tony. Oh, sampai ini. Sama. Oh. Reza. Oh, Reza. Reza, Pak. Ayo, Tony. Tony bujuni picu ya kan? Oh iya. Pernah. Pasaran nih Pak, jangan. Ya, kalau saya membagi informasi, membagi pengetahuan itu tuh tentu saja bertanya dengan SMSR alma mater saya. Itu saya memasuki ranah kebudayaan ketika saya berusia 17 tahun pada waktu itu. Mungkin teman-teman semua mencicipi memasuki dunia baru itu, dan saya hari ini sudah menuju 61 tahun. Berarti saya bisa merasakan betul bagaimana melewati pintu masuk untuk mengabdikan diri di dunia kebudayaan itu. Dan SMSR tetap saya anggap menjadi bagian penting dari perjalanan kesenian saya. SMSR, seingat saya pada waktu itu transisi dari sekolah seni rupa seseni itu menjadi SMSR, dan saya memulai pertama kali di kampus Karangmalang. Sebelumnya kampusnya di Gampingan. Induk dari sekolah menengah kesenian waktu itu adalah Direktorat Kebudayaan, sehingga silabus atau kurikulum dari SMSR itu memang disiapkan untuk melahirkan manusia-manusia kebudayaan, manusia-manusia kreatif, manusia-manusia yang inovatif, remaja-remaja yang sedang berproses tumbuh dan meyakini kesenian sebagai jalan kesenian yang kelak. Itu sebabnya induk dari sekolah menengah itu, sekolah menengah kejuruan itu Direktorat Kebudayaan. Sebagaimana kalau di dunia keagamaan itu ada madrasah apung aliyah, itu induknya di Departemen Agama, bukan di Dikbud. Jadi masing-masing berinduk di kementerian-kementeriannya. Lalu waktu berjalan, waktu berubah. Hari ini SMSR itu levelnya sama sekolah kejuruan lain seperti STM, SEMEA gitu. Dan masa pendidikannya 3 tahun kalau nggak salah. Dulu semasa saya itu 4 tahun karena ada tekanan pada aspek vokasi. Vokasi itu kalau tingkat pendidikan tinggi akademi lah, menjadi praktisi seni. Kalau SMK hari ini itu kan seperti menjadi disiapkan jadi buruh, jadi jomosnya industri, bukan makhluk kreatif, bukan manusia budaya, kira-kira itulah. Ini ada guru yang datang nggak? Delik Pak ya? Nggak datang. Ya karena bagi guru di sekolah menjadi guru itu nggak penting. Pelajaran coba omongan seperti ini nggak penting, makanya nggak perlu datang. Jadi saya, Ivan, Lowor, Tini, semuanya, Salahuddin, di luar yang nggak bisa datang ada Nasirun, ini ada Agung, ada Alfi, ada Dede, Eri Supriya, banyak lah kawan-kawan kita. Hanafi itu juga SMSR saja itu, Sunabian Wirodono itu SMSR, bahkan nggak lulus pun nggak itu. Tapi mampu, sekolah itu mampu menjadikan orang sebagai manusia kebudayaan, bukan hanya seni rupa saja, tapi lintas disiplin. Kayak saya ini kan formalnya memang seni rupa sampai perguruan tinggi, tapi tetap DO. Tapi saya tidak di seni rupa saja, saya melakukan perjalanan kesenian ini lintas disiplin, seperti teater, sastra, lain-lain, atau manajemen seni.
Kalau hari ini namanya tata kelola itu. Jadi ini akibat dari gemblengan manusia-manusia seni di sekolah menengah saya pada waktu itu, sekolah menengah seni rupa itu. Jadi itu saya anggap bagian penting. Tadi disinggung adanya Museum Pratita. Saya kira itu bagus, ide itu bagus. Mungkin bisa dikompromikan dengan ASRI, karena di sana juga ada Pratisara Al-Afandi, ada dulu itu Memorial Wedis ya, Wedis Foundation ya, karya-karya yang dapat penghargaan dari STSRI ASRI, dari SMSR Pratita di karya, yang kalau kita tidak percaya kepada institusi pendidikan itu untuk merawat dan menyimpan, hari ini kita sebenarnya sudah punya museum yang kosong, museum abal-abal itu, Jogja National Museum itu, brandnya Jogja National Museum tapi nggak punya koleksi. Aku nggak ngerti kenapa bisa terjadi seperti itu. Itu saya kira kesempatan terbaik ya kalau ada yang mau berjuang memulai mengisi Jogja National Museum dengan karya-karya masa lalu dari kawan-kawan yang hari ini sudah jadi maestro, sudah jadi legend-legend hebat itu, untuk mengisi karya-karya mereka di situ. Saya kira kalau museum itu nanti benar ada, bukan hanya brand saja, mungkin bisa merawat dan menyelamatkan pada aspek kearsipan, jejak-jejak sejarah dari kawan-kawan di dunia seni rupa. Silakan saja kalau ide ini mau disamber dan ditindaklanjuti. Kalau dari saya, kenapa saya datang ke sini? Yang pertama-tama karena saya mengapresiasi panitia yang berusaha menghadirkan karya-karya kawan-kawan yang sudah bertaburan di mana-mana ini melalui satu pameran, bukan sebuah acara murah-murah seperti beberapa waktu lalu itu alumni-alumni semua ukurannya diatur, karyanya itu betul-betul menurut saya basa-basi banget. Ya ini karena dibebaskan dari banyak hal. Ya ada karya saya yang disebutkan apa adanya, tapi sebagai semata-mata saya ingin mengapresiasi panitia, dan ketika saya diminta untuk ngoceh ini dan nanti meresmikan, ya saya menyediakan diri. Jadi begitu saja teman-teman. Kalau ini diizinkan langsung membuka, ya maka supaya disangka sebagai orang soleh, saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Pameran ini dengan ini dinyatakan diresmikan. Jangan turun dulu Pak, karena ada kenang-kenangan dari panitia sebagai simbolis dari pembukaan Kalararupa Art Exhibition 2022. Kenang-kenangan itu betul. Lukisan Pak soalnya. Teman-teman, oke, ini lukisan dari panitia. Karya siapa ini Mas Rizal, kalau boleh tahu? Ini karya dari Faya Muhammad. Faya Muhammad yang diberikan ke panitia. Oke. Ke panitia Kalararupa Art Exhibition sebagai kenang-kenangan dalam pameran kali ini. Faya Muhammad. Oh. Baik. Terima kasih. Ini maka masih dibuka. Terima kasih banyak. Dan sebelum itu, Omset karena telah hadir banyak seniman, kamu bisa ke depan semua untuk berfoto bersama. Kita adakan momen yang spesial ini dengan foto bersama. Karena setiap acara juga afdol ya Mas, kalau nggak dibuka dan itu dengan sebuah sesi foto. Biar bisa update Instagram nanti setelah ini. Mohon Mbak Ibu untuk bisa ke depan.
Senang untuk bisa berfoto bersama. Ini saya pribadinya. Oke, dan juga sekaligus menyantumkan karya di Kona Lupa Exhibition. Baik, semua apakah sudah siap? Oke, 3, 2, 1. Kurang mantap kayaknya, kurang duduk gitu loh Pak. Atau sarangnya gitu loh. Biar kayak 7 tahun lagi. Baik, monggo silakan. 3, 2, 1. Untuk nomor sana telah hadir teman sekalian sebuah kesempatan luar biasa. Mending kalian videonya kalau saya lagi nulis-nulis. Enggak Mas Ivan. Tunggu seniorku. Ini padahal seniorku. Makop lah. Wah, jadi direktur aku nggak nafek uang. Ini semuanya. Ini isi mata wahyu satu bulan.
Aneh. Bisa dulu sih. Kalau saya sih nggak mau romantis lah, karena tadi romantis itu setiap kita punya romantis sendiri yang jelas seperti Pak Arnold bilang tadi menyenangkan. Saya mau cerita sedikit tentang pendidikannya. Pendidikannya di SMP, karena pengalaman. Toh akhirnya anak saya juga sekolah di SMP. Kebetulan dua anak laki-laki saya sekolah di SMP, yang satu sudah lulus sekarang melanjutkan PIC, dan yang satunya yang adiknya sekarang masih tahun ini tahun pertama dia di SMP. Tapi ada pertanyaan paling menarik dari anak saya ketika yang pertama itu masuk, kakaknya itu. Jadi setelah masuk sekolah seminggu itu dia langsung komplain. Wah, ternyata ayah itu bohong ya. Apa yang cerita itu gak kutemukan di sekolahan. Kisah-kisahku bagaimana dia semester keguyupan, semangat itu. Oh, itu sama aja kayak sekolah normal biasa aja, tapi ya mungkin kayak tadi sudah dibilangkan oleh Pak Warno, bukan salah sekolah kita. Kita salahkan aja orang di sana ya, gak jelas itu ngasih. Tapi gini, mungkin juga waktu itu Pak Warno ikut ya, Pak Warno, kita saat itu ada pameran di tim. Waktu itu saya lupa tahunnya, entah 2016 atau 2017. Itu salah seorang tokoh seni namanya Mas Abdono Websumo, penari, dan itu masih rektor ya di Aceh. Dia punya kegelisahan terhadap mutu pendidikan, apalagi sekolah seni. Ya mau gak mau itu akhirnya kita akan romantik, gitu kan? Bagaimana tidak sekolah seni dulu di tahun 60-an, 70-an, 80-an, dan terakhir itu mungkin tahun 2000 lah, itu titik ininya kan. SMKI dengan Kondri, SMM dengan SMIN, SMSM dengan Sesri. Dahulu sekolah itu diciptakan memang untuk sekolah kreativitas. Jadi bagaimana menyiapkan murid-muridnya atau siswanya selepas dari sana
mereka punya keahlian, sudah bisa dilepas. Nah, saya masih mengalami hal seperti itu. Saya masih ingat ketika saya lulus tahun 93, pilihan pertama saya itu malah daftar kerja. Ya, karena waktu itu kita kan 4 tahun di semester. Saya anak lukis dan saya ya rata-rata anak SMS itu seperti Pak Warno tadi bilang, itu anak-anak wongkere, bukan anak-anak. Jadi kalau kita itu kelambinya itu middle sama anak sama lainnya kinclong juga. Kinclong kalau kita itu letak-letak. Anak-anak orang miskin, bukan anak-anak orang berada, 1-2 aja. Jadi motivasinya waktu itu memang untuk punya keahlian, dan memang sekolah itu diciptakan untuk keahlian. Karena saat itu juga ada namanya untuk ekonomi SMEA, untuk teknik namanya STM. Jadi banyak sekolah-sekolah yang ya satu yang saya mungkin bisa hormati sedikit di Orde Baru Soeharto itu ya sekolah menengah itu kreatif itu, malah setelah reformasi yang terlebur itu kan. Nah, diskusi dengan Pak atau Mas Abdul itu saat itu adalah mengembalikan kembali marwahnya sekolah kreativitas itu. SMK yang akhirnya nggak cetol itu SMK apa? Dan SMK tata boga. Jadi ingat SMK itu masak-masak. Itu aja. Nah sekarang itu kita ngomongin SMK itu bingung. Apa? Betul secara tekstualnya sekolah dengan kejuruan apa? Karena dulu itu langsung jelas. Oh kayak STM, oh kayak semester. Itu dan anak-anak itu sudah confident. Seperti tadi ceritakan oleh bapak-bapak kita atau kakak kita. Saya itu kelas 2 itu udah pameran juga. Jadi kita udah bikin kelompok dan itu kita bersaing. Dulu itu ada nama lukis 1, lukis 2. Oh, kelas sana ada bikin kelompok, kita juga. Oh, mereka pameran di sana, kita pameran di sini. Oh, mereka sekarang ke sana, kita. Jadi ada persaingan dalam tanda kutip positif. Ya, saya nggak tahu maunya mengadu kemana, karena ini mungkin curhat aja, karena nanti ada Pak Siono di sini juga, ya sebagai kepala sekolah menjabat hanya bagaimana struktur itu dijalankan. Keputusan mungkin tidak. Tapi yang sekali lagi saya sayangkan di saat ini mungkin ini aja ya, sebagai sekolah seni, ya itu tadi pendidiknya orang nongol, tidak ada. Jadi satu yang paling memicu itu sebenarnya kan orang yang dekat kita, seperti tadi Pak Warno bilang, kita terpacu itu karena sekeliling kita itu seniman dulu gurunya. Saya masih diampu oleh para seniman-seniman itu, Pak Sukono PR, Pak Soeharto, Pak Mahyan, Pak Sunarto Gunawan, Muhammad, terus Pak Payung, dan mereka berkarya, sehingga itu memacu kita. Kalau sekarang ya saya jadi ingat apa yang anak saya omongkan, guru DKI nggak ngapa-ngapain itu, cuma marah-marah aja gitu. Nah, saya gini, Jogja itu semester Jogja itu masih beruntung karena dia di Jogja. Saya itu orang Minang, jadi ketika saya mau melanjutkan sama seperti tadi Mas Lowor, saya SMP itu udah pengen jadi pelukis. Dan kebetulan sebenarnya kakak sepupu saya itu guru di SMSR Padang, dia mengajar SD. Jadi ketika saya mau bilang mau jadi pelukis, dia malah menyarankan jangan di Padang, kamu ke Jogja aja. Umur 16 tahun saya merantau, saya sendirian di sini. Ini di sini masih sepi. Nah di selatan itu kebun-kebun dulu. Kalau malam itu berdiri. Nanti kalau nggak jadi di daerah kita. Di sini sepi dulu semua. Itu depan juga kan sawahnya. Sepi sekali. Saya ini sekolah 8-9 saya masuk itu sisa-sisa anak-anak santri itu masih ada. Karena dulu itu ada yang tua sekali naik setahun, 3 tahun, naik setahun. Saya masih mau nih. Oh, Pak Haidar beliau saya masuk beliau keluar. Tapi saya masih ketemu. Ada yang akhirnya menerima power itu sama berkata sama saya. Abadi. Nah kembali lagi sistem pendidikan saya nggak tahu mengadu kemana. Ketika dengan Mas Sardono kita ngobrol, waktu itu Pak Muhajir sudah menyarankan. Oke, sebenarnya ini ada niatan untuk seperti itu. Dan waktu itu beliau itu sayang yang menjabat tinggal 4 atau 6 bulan lagi. Coba kita ini lagi. Nah, sekali lagi ternyata pemerintah kita berganti,
menteri juga berganti, tapi bukan lalu semangat itu jangan berganti juga, karena menurut saya pribadi ini penting sekali bahwa ide ini dilanjutkan. Nah, ketika Rizal datang, saya cerita perihal ini dan saya jujur aja seperti Pak Ada, bukan saya pilih-pilih atau apa sebenarnya kan, karena kebetulan kalau untuk cara profesional artis itu nggak masuk. Apa-apa duduk masuk perwira, apalagi kapan waktunya 2 hari lagi itu nggak masuk. Tapi demi apa yang disebut alumni SMS kan, oke. Harapan saya gitu kan, ini bukan peristiwa pertama. Memang betul ada ikhlas istri. Saya kemarin juga dibilangin, saya tergabung di ikhlas istri, tapi ya sekali lagi ikhlas istri itu lebih pada klub reuni. Jadi ya kalau kumpul gue gaya-gaya, kok ada pacarnya sih betul bensin negeri, apa dia seperti oke untuk momen itu. Tapi efek dampak untuk sekolah nggak ada. Itu aja. Jadi saya bilang sama mereka, oke, tetap kerjasama dengan ikhlas istri, karena saya juga mau ngomong ikhlas istri, ya pulangnya gitu-gitu aja, mau kita kasih masukan, jadi tampung tapi orang dilaksanakan gitu. Nah ini nggak masalah. Tapi kalau bisa berkala, dan mudah-mudahan sekolah, karena ada kepala sekolah di sini Pak Yono, bisa memfasilitasi entah sekali setahun atau 2 kali setahun. Di luar sana, alumni kita ini cuma sebagian kecil, dan masih banyak yang hebat-hebat lagi di luar sana yang bisa kita agendakan. Lalu dengan poin ini kita kumpulkan seperti kita matur nanti ke menteri itu bahwa kembalikan lagi sesri SMS ke kitohnya gitu. Yang terhormat Kepala Sekolah Menengah Seni Praja Jakarta Bapak Sudarma SPD, yang kami hormati Dr. Sularno Wisantono MPU, yang kami hormati Dr. Agus Rahmat Supriyono MPD, yang kami hormati Bapak Kloworwal Diono, yang kami hormati para seniman senior, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir pada acara sharing session Kelanarupa Art Exhibition yang bertajuk Merawat Spirit Berkarya dari Masa ke Masa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama, berdoa mengenai kepercayaan kita masing-masing, berdoa di Islam. Berdoa cukup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pelaksana kegiatan Kelanarupa Art Exhibition kepada Saudara Rizal Dika Arahman, dipersilakan. Swastiastu, salam Rahayu. Kenalkan, Prof. Dari teman-teman dari kalian kommuniti sekaligus ketua pelaksana dalam pameran perdana yang kami selenggarakan ini, yang bertajuk Kelanarupa Art Exhibition. Tujuan kami menghadirkan pameran ini untuk mempertemukan kembali lintas generasi sebagai ruang untuk kita menyerap spirit, pengalaman, serta wawasan mereka yang sanggup menjaga energi berkarya melampaui zamannya. Di dalam ruang ini menjadi bukti dari pertemuan antar generasi itu. Di antaranya ada karya Pak Ivan Sagita, Pak Salahuddin, dan juga Ibu Lucia Hadmini, dan masih banyak
karya-karya dari seniman undangan ini yang mewakili pada zamannya. Dengan harapan ini akan menjadi ruang edukasi kami bersama dan juga dapat menyerap wawasan serta spirit mereka. Sebenarnya masih ada beberapa seniman undangan yang ingin kami hadirkan, tapi karena keterbatasan sejarah dan ini masih acara yang sangat perdana, apalagi gawe-gawean art community ini baru diresmikan menjadi nama sebuah organisasi pada awal Januari 2022 kemarin. Nah, sebenarnya masih ada beberapa, sejauh ini ada dua yang sebenarnya saya sangat ingin hadirkan, yaitu Pak Dadan Kristanto dan Dede Aris Satria. Sebenarnya ada karya yang bisa mewakili kehadiran mereka berdua melalui museum Pratita. Nah, ini sebenarnya yang sangat kami hadirkan atau ingin kami buka museum itu sebagai edukasi bersama dan memperkenalkan kepada publik bahwa SMSN Yogyakarta ini sebagai fondasi awal atau pijakan dasar yang melahirkan para legenda seni rupa. Nah, ini sebenarnya yang ingin kami kenalkan lagi kepada publik. Kami akan kembali gitu, menapak sejarah yang begitu panjang ini. Dan beliau-beliau ini sudah sangat mengetahui peristiwa-peristiwa seni rupa pada zamannya. Seperti saya ada beberapa catatan yang mungkin bisa menjadi topik pembicaraan nanti. Yaitu salah satu ada 5 yang saya catat di sini. Pameran pertama, pameran lukisan revolusi Indonesia oleh seniman Indonesia Muda di Biro Perjuangan Yogyakarta 25 Mei 1947 dan 10 Mei 1949. Kedua, pameran seni patung pelukis rakyat di halaman gedung DPRD tahun 1950-an. Salah satu karyanya ada yang masih tertinggal di sana. Kalau dalam penjelasan Pak Miko Susanto, dulu mereka membawanya kemarin itu dengan sangat penuh perjuangan dan ingin mengembalikannya tidak bisa, makanya ditinggalkan. Dan itu sebagai bukti bahwa seni yang mewakili zamannya ada salah satunya adalah itu. Lalu pameran lukisan revolusi di Yogyakarta, Jakarta, Bali pada tahun 1978 yang dipimpin oleh Julah. Lalu yang keempat, pameran kepribadian apa oleh PIPA di Gedung Seni Sono Yogyakarta pada bulan September 1977. Lalu yang kelima, Binan Eksperimental Art Jogja pada 1992 yang dipelopori oleh para seniman muda yang kecewa karena Binan Jogja yang sangat bersifat konvensional, maka mereka menghadirkan pameran itu untuk untuk melawan atau mengembalikan kepada realnya. Atau jika yang ditelusuri lebih jauh lagi, ada sebuah peristiwa besar di Jakarta pada tahun 1950-an. Kalau nggak salah namanya Black December yang sekarang dikenal dengan Biennale Jakarta. Nah, itu sebenarnya di dalam season ini ingin mengulik peristiwa-peristiwa itu juga kalau masih sempat, dan menunjukkan bahwa ada perjuangan panjang dalam seni rupa di Indonesia, atau ada peristiwa-peristiwa besar yang sebenarnya tidak kami temui dan hanya menjadi cerita melalui bangku pendidikan atau buku-buku pelajaran. Nah, ini yang sebenarnya ingin kami ulik kembali dan dapat menyerap referensi dari itu semua. Nah, dan juga
kalau membicarakan tentang sejarah ini sebenarnya saya tersentil ketika Pak Suwarno ini diwawancarai oleh Pak Sudidartanto pada pameran yang bertajuk lupa Tonggak. Nah itu Pak Suwarno bilang bahwa generasi sekarang ini tunas sejarah. Padahal informasi sekarang begitu menggelontor sangat bebasnya, dan kita dengan mudah mengakses secara cuma-cuma. Nah ini juga yang menjadi kegelisahan kami, terutama saya yang sangat ngebut sekali ingin menghadirkan Pak Suwarno untuk bisa datang kemari sebagai narasumber seri season ini. Nah dan juga Pak Flowers yang dapat mewakili pada zaman dan juga melihat langsung para purba muda sekarang ini seperti apa, dan juga masih menjalin relasi yang begitu erat dengan yang seangkatan atau pada periode yang di atasnya. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi topik pembahasan bersama nanti antara perbedaan yang para purba dulu dan sekarang itu seperti apa. Nah kalau Pak Rahmat Supriyono ini saya lihat sebagai kacamata yang melihat langsung perbedaan antara siswa-siswa di SMSR pada periode dulu sekitar Pak Rahmat pertama kali pada periode 87 sampai 2018. Nah, tentu akan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang dapat dialami sampai beliau pensiun. Nah, begitulah yang menjadi alasan saya untuk menghadirkan service pada sore hari. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya ini tokoh-tokoh di sini, hanya luar biasanya itu saya bayangkan tadi banyak ini yang akan menghadiri. Mungkin karena publikasi atau memang sengaja dibuat tidak terlalu banyak ya. Tapi ini suatu hal yang bagi saya luar biasa, sangat istimewa. Diselenggarakan oleh alumni SMSR, mengundang alumni SMSR, baik itu siswa, baik itu pendidik ataupun Pak Rahmat ini sebagai pendidiknya, dan juga yang lainnya sebagai mungkin alumni sebagai siswa. Saya dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada para alumni yang telah menghidupkan dan membuat SMSR itu menjadi besar. Namun saya menyadari bahwa begitu banyaknya alumni SMSR ini yang istilahnya berkiprahnya itu punya identitas sendiri. Di Jakarta pun ada juga kelompok yang menamakan SMSR, tetapi saya juga tidak mengenal ini angkatan berapa nih. Tahu-tahu pameran bareng alumni SMSR, itu kan ada beritanya. Ini angkatan berapa ya, saya nggak begitu kenal. Sehingga banyak sekali kita itu tidak saling mengenal. Namun demikian, ada satu wadah IKASRI, ya IKASRI itu sebenarnya untuk mengumpulkan, namun kan tidak mudah, tidak mudah. Ada IKASRI ini yang kegiatannya sebenarnya ya seperti itu. Mungkin kalau dilihat ada yang tidak puas gitu ya, kurang memuaskan karena ada keterbatasan tentunya. Coba kita lihat pameran IKASRI itu mesti karyanya kecil. Kan nggak mantep ya, Mas Bawor pameran karyanya besar. Masa mau ikut IKASRI karyanya kecil, nggak mantep gitu ya. Ini ada karya Lucia, ini besar, yang lain besar-besar. Ya ini memang perlu dipikirkan karena saya sebagai pihak dari SMSR itu melihat teman-teman ini
memang nggak bisa hanya satu, karena punya mungkin style sendiri, ya keinginan sendiri yang tidak bisa terwakili. Maka kemarin di bulan yang sama ini sebenarnya Kasesri itu kan mempunyai kegiatan wadah untuk semua mereka. Tetapi semua alumni SMS itu kan belum bisa masuk di grup itu. Nah ini yang nanti menjadi pemikiran di Kasesri mungkin ke depan akan lebih besar lagi merekrut secara bersama-sama. Nah kegiatan ini yang juga mayoritas dilakukan oleh alumni ini sangat sesuatu hal yang berbeda, sangat istimewa, beda dengan yang lainnya, mungkin beda dengan yang di Kasesri dan sebagainya. Nah ini ada kelompok-kelompok yang sebenarnya mewarnai, bagi sekolah tidak masalah, tidak harus di Kasesri, tetapi yang lainnya monggo bisa berkembang. Bahkan SMS-nya itu kan sudah merintis ya, supaya siswa itu membuat grup-grup. Dulu ada macam-macam yang namanya, kalau pameran tugas akhir itu mulai namanya ada data valid, ada lubuk bambu dan sebagainya itu ada yang masih eksis, ada yang sudah bubar. Nah ini tentunya ada semacam apa ya, komitmen dari mereka yang membuat itu, bagaimana mempertahankan kelompok-kelompok itu. Nanti dari kelompok itu mungkin ibarat sel itu akan memecah lebih mengecil. Nah ini akan menjadi, dari kecil itu sudah menjadi besar, sudah menjadi seniman besar. Memang pertama kali harus gotong royong bareng-bareng dari besar, nanti akan memecah. Nah itu saya kira akan lebih bisa membawa eksistensi dari masing-masing alumni. Memang kalau langsung mau pameran sendiri, kelompok kecil itu kan berat. Mungkin bisa kelompok besar dulu lah, nanti baru ini harapan kita. Kemudian untuk kegiatan semacam ini, memang kita harapkan nanti bisa saling membantu. Mungkin akan kelompok-kelompok yang lain nanti ada semacam ini. Dulu ada kelompok angkatan. Nah, sekolah memikirkan mewadai kegiatan itu kan sebenarnya kewalahannya. Coba kalau semua ikut, ruangan ini nggak kuat. Maka ketika pameran Kasesri yang rutin setiap tahun itu, kalau disesuaikan dengan ada Kasesri pemberian penghargaan ke siswa itu 2 tahun sekali. Ini pasti tidak muat. Semoga nanti ada perubahan gedung ini ya, akan mungkin lebih tinggi, lebih besar lagi, sehingga kegiatan alumni baik mungkin itu Kasesri ataupun yang lain itu bisa benar-benar besar dan mewakili dari angkatan-angkatan. Kalau tadi disampaikan memang beberapa angkatan saat ini tadi sebenarnya idenya sangat bagus sekali, tapi belum, menurut saya belum terrealisasi banyak. Idenya cemerlang, tapi belum terrealisasi banyak. Ya, mau merekrut angkatan dan sebagainya. Memang seperti itu. Kemudian memang kemarin untuk karya-karya yang ada di museum itu, ya memang berada di museum, tidak bisa keluar. Kalau orang mau melihat memang ke museum. Dan museum kita ini kan sangat sempit. Sebenarnya nanti kan ada rencana mau diperlebar ya, diperluas, sehingga karya-karya itu bisa lebih banyak terpajang. Kalau tidak ya mungkin nanti rolling ya, mungkin setiap tahun sekali karya-karya yang di museum itu akan bergiliran, mungkin seperti itu. Jadi memang seperti itu. Kalau museum ya memang tempatnya dari museum itu nggak bisa keluar. Kalau orang ingin mengulik sejarah, datang ke museum. Ini memang kita berpikir bahwa museum kita ini kalau tidak besar pasti akan bertambah terus, karena karya-karya itu kan akan bertambah terus, tidak berkurang. Karya itu tidak berkurang, akan bertambah terus. Karena ada yang karya-karya yang istilahnya kalau yang mendapatkan pramuka itu kan biasanya masuk museum. Nah itu setiap tahun pasti ada, sehingga kan ini yang menjadi pemikiran sekolah tentunya. Dan kita menyadari belum bisa memberikan fasilitas atau mewadai keinginan alumni yang begitu luar biasa. Tapi kita bergembira dari pihak sekolah
sudah ada wujud nyata dari alumni ini mengibarkan bendera, termasuk SMSR atau zaman Sri, SMSR dan sekarang SMA 3 Kasihan ini menjadi semakin besar lagi. Saya kira ini dan terima kasih, nanti kami harapkan bisa memberikan banyak wacana ya, sharing-sharing para tokoh mungkin yang dimasukkan dari panitia, mungkin lintas generasi ya seperti itu. Tentunya kalau di sini Pak Rahmat sebagai pendidik bisa membaca peta seperti apa siswa SMSR, tentunya dimulai juga dari awal Pak Rahmat di sini. Sangat berbeda kalau berbicara SMSR. Kita Pak Manuel Sanpati di sini ya pertama ya tahun 83 itu kan SMSR di sini baru pertama kali. Dan saya juga memang merasakan dulu teman-teman saya seperti ini, siswa sekarang seperti ini, itu pasti agak beda. Terima kasih kepada panitia. Cuma saya agak sayang sekali ini pertanyaan ya. Mungkin kemarin publikasinya masih kurang di sekolah saya programnya masih kurang. Bukan kurang, tapi tapi spirit sekarang yang dulu mungkin berbeda. Oh iya, boleh. Saya sendiri kemarin memang ngomong Pak besok ini ya. Tahu saya ada undangan resminya waktu itu. Oh ya, berarti memang style panitia begini. Kemarin saya merasa saya nggak bisa di pembukaan ini. Maka hari ini saya tadi yang 3 acara satu, saya harus ke sini. Ini yang saya harus tahu betul ini alumni seperti apa ini, begitu semangatnya, begitu bagusnya. Memang polanya berbeda Mas. Kalau yang namanya guru itu boleh pagi ya, kalau sore sudah pulang, suruh kesini lagi sudah habis mengajarnya. Maka kemarin kalau mau saya undang guru itu baiknya sebelum pulang jam 2 itu pasti kerjain. Tapi kalau sudah seperti itu pulang, saya merasakan kalau sudah pulang rumahnya Kawasan, Sulaiman, Bantul dan itu kalau mau kesini lagi suasananya seperti sekolah mana gitu. Jadi itulah yang menjadi secara psikis kalau guru seperti itu. Maka kita mencari pola. Makanya dulu kalau pameran udah sore aja, nanti naik malam mau kesini semuanya jauh atau hujan itu. Kalau berbicara itu sudah nggak bisa ya kalau kita ini nggak didukung nggak. Coba kalau rumahnya Monosari nggak bisa sini lagi. Nah makanya ketika kita membuat strategi waktunya sebelum pulang itu masih bisa. Mungkin nanti bisa komunikasi. Cuma memang kita kan membagi waktu sekarang ini begitu banyaknya acara jadi seperti itu. Tapi saya salut, terima kasih sekali, saya acungi jempol kepada panitia yang sudah kerja keras. Kita tahu apa yang dihadapi sebenarnya kita tahu, tapi tidak bisa banyak membantu. Terima kasih kepada narasumber yang meluangkan waktunya untuk kita semua. Cukup sekian, apabila dari sekolah banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Thomas, jawabnya Mas saja. Jadi biar saya nggak timpang, saya panggilnya semua Mas saja ya, boleh ya? Karena saya kira dalam kita berkarya, jiwa muda itu harus terus dipertahankan. Apa itu umur ya? Hanya sebatas angka ya Pak ya, Mas ya, oh Mas Pak. Senang sekali hari ini teman-teman meskipun mungkin tidak yang membludak itu jumlahnya, tapi saya kira mudah-mudahan semangatnya nanti tersampai. Kalau misal teman-teman panitia lain ini mungkin seru ya, karena supaya inspirasinya, spiritnya bisa tersampai ke teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir. Mungkin karena cuaca juga Pak hari ini di luar hari ini hujan, nggak tahu kenapa pawangnya kurang jos ya di panitia, nggak nyewa Mbak Rara ya. Harusnya nyewa Mbak Rara ya Pak ya, yang Mbak Rara dari Lombok suruh ke sini biar atau jangan-jangan Mas Lawarnya juga pawang hujan. Cuma diem-diem disembunyikan, tergantung panitia masak apa enggak tadi. Izin senang sekali kalau kita lihat temanya
menarik adalah merawat spirit berkarya dari masa ke masa. Di hadapan saya ada 3 tokoh yang saya kagumi. Mas Lowor, Sugeng Sonten, Mas Warno, Sugeng Sonten, Mas Rahmat, koyo orang aja nih ya. Mas ini, dan juga Pak Siwono, selamat sore. Ini kopi ya Mas ya? Cocok. Kayaknya diskusi tanpa kopi itu hambar rasanya. Jadi ini timingnya pas banget jadi panitianya. Kalau kita tanya dulu, ini kesibukan hari ini kita tahu bersama bahwa beliau ini adalah seniman. Mas Lowor sudah punya banyak pameran tunggal, karyanya banyak, luar biasa. Pak Warno juga mengajar di ISI, di UGM, kemudian juga kurator di Galeri SKTM Sekamti, juga di Galeri Indonesia. Juga Pak Rahmat masih terus berkarya dengan fotografinya. Ini apa? Atau sedang menggarap proyek rahasia mungkin? Atau diam-diam menyusun pameran baru dalam waktu dekat? Kita pengen tanya dulu dari yang paling sayap kanan dulu deh, dari Mas Rahmat. Semoga mikrofon boleh diambil. Tepuk tangan boleh. Terima kasih. Kegiatan saya adalah pengangguran. Mulai minggu besok saya ngadain acara touring and drawing. Wah, asli. Menghadap siapa? Cukup banyak. Banyak. Ibu Sumo, saya masih ikut. Touring kemana ini? Imogiri. Imogiri. Oh, rumah saya Imogiri. Masuk agenda ini nggak? Yang jelas, terus saya juga buka toko seni di Jogja Airport. Iya. Sebelah mana Mas? Biar kita kawasan mungkin Tugu Malioboro. Tugu Malioboro. Oh, ini mungkin sebuah opsi lain kalau kita main ke YIA mau pergi transit dulu kita sambil nunggu naik pesawatnya boleh mampir ya ke tadinya Anwar. Ya, terus ada event pameran kayak di Brebes Art Festival semacam itu. Karena kalau melukis semuanya ini kan nggak ada yang menghubungkan ke pembeli masyarakat. Berbagai inisiatif menyampaikan, menghubungkan lukisan ke pembeli. Jadi kalau kita berkarya nggak sekedar produce tapi juga harus mikir marketingnya. Distribusinya. Marketing itu penting. Wah, terima kasih Mas Rahmat. Tadi kesibukannya masih banyak hari ini. Tapi meskipun dia bilang pengangguran, diam-diam itu rekeningnya puluhan M. Jadi merendah dulu guys. Kalau Mas Warno, tentu sebagai akademisi pasti banyak hal yang dikerjakan di kampus. Tapi mungkin selain itu apa lagi yang sedang ditekuni terkini Mas? Pasti sangat menarik. Terima kasih, selamat sore. Ini suaranya terdengar dari sini ya? Enggak ya? Oh, dia mati. Oh, sepertinya harus berdirikan ini. Terdengarkah? Karena suara moderator enggak siap. Joanna bergema di telinga saya, jadi enggak kurang jelas. Dikecilin dikit mungkin. Jadi, oke. Pertanyaan tadi apa yang sekarang ditekuni di GIASIS? Kan kalau Mas Warno kan di kampus, pasti ada banyak ketugasan akademik. Mungkin hal di luar itu apa yang sedang ditekuni, digeluti terkini? yang saya tekuni ya dari dulu menekuni hal yang sama. Oh, konsisten. Mengajar sudah lebih dari 20 tahun, menulis sudah lebih dari 30 tahun, menguratori plus minus 30 tahun, apalagi ya? Mau ngomong cucu, kegiatan terbaru mau cucu saya tanggal 6 Juni besok usia 1 tahun. Wah, selamat. Luar biasa. Tahun Mas Warno ada undangan terbuka kayaknya untuk kita semua untuk hadir tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni pas ulang tahun cucu saya sedang ada di Buntang. Wah. Jadi saya menunggu pesta ulang tahun cucu saya. Oh baiklah, tapi tetap ada undangan dong. Nanti saya share di Facebook seminggu setelah pesta. Itu namanya komunikasi pasca acara. Ngomong cucu berarti. Ya. Laki-laki perempuan cucunya? Cewek. Cewek. Senang banget ini pasti. Kalau sudah jadi sampai itu berbahagia sekali kalau sudah bisa jadi. Sangat. Dan sibuk jadinya. Sangat.
Jadi sekarang ada part-time job sebagai seorang kakek sitter. Kalau terkait seni rupa sedang menyiapkan pameran yang akan dibuka bulan Juli, masih negosiasi dengan sejumlah pihak. Itu ide pamerannya itu membuat saya terus dirundung sedih karena ide pameran itu bertolak dari sosok Gus Mus, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri dan Buya Syafi'i Ma'arif, Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dua orang itu menginspirasi ide pameran, tapi sebelum pameran terselenggara dia dipanggil pulang oleh Allah SWT. Saya sangat sedih dengan peristiwa itu. Tentu saya tidak sedekat seperti Alfi dan Buya, tapi saya beberapa kali sowan ke beliau, beberapa kali ngobrol, memoderatori memoderatori beberapa forum yang menghadirkan Buya, dan saya orang yang terkagum-kagum tanpa tepi terhadap orang yang luar biasa itu, pengikat bangsa yang luar biasa dan berpulang di tengah Indonesia yang menyongsong hari-hari penuh tegangan, saya kira. Jadi saya syukur. Tapi pameran akan berlangsung bulan Juli di OHD Museum, itu yang paling dekat. Setelah itu akan ada pameran di Galeri Nasional Indonesia, Manifesto yang ke-8, itu pameran 2 tahunan, menghadirkan kira-kira 100 seniman, menyeleksi dari 600-an lebih proposal portofolio masuk. Itu akan berlangsung tanggal Agustus sampai Oktober. Kemudian bulan September ada pameran konvergensi yang saya kuratori bersama Asmujo di Galeri Seni Isi. Saya kira itu pameran yang cukup penting. Semula kami hasratkan untuk merayakan 125 tahun usia LJK Taksi. Jadi itu tokoh pendiri asli, dan 15 Januari 2022 itu 125 tahun Taksi. Pameran itu saya kira penting karena menghadirkan kurasi yang amat tajam dari ribuan alumni isi. Saya kira itu yang paling dekat, yang penting saya, bukan penting ya karena ditanya jadi saya hadir di kesempatan ini. Itu aja. Wah, terima kasih. Sangat. Saya pikir setia itu kan hal yang susah ya. Bukan soal pasangan aja tapi ya soal pilihan untuk menghidupi passion. Iya, baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, selamat sore, Pak Diono, sekolah, kawan-kawan sejawat. Saya tidak tahu apakah hadir di tengah kita adik-adik siswa SMSR. Ada ini Mas. Ini teman-teman SMSR beberapa angkatan. Boleh ada namanya? Masih sekolah pada lulus? Sekolah. Terima kasih sudah hadir. Terlalu sedikit yang hadir dan tidak apa-apa. Saya pikir bukan soal sedikit atau banyak, tapi yang sedikit itu pun bisa mengamplifikasi apa-apa yang kita bicarakan hari ini, lalu bisa saya menyebutnya sebagai mengamplifikasi, meluaskan. Hadir juga Mbak Hani, Mas Andi, terima kasih. Terus atau sahabat lama, ada teman seangkatan saya yang hari ini hadir di surprise, panggilan sapaan kepanggungnya Sikus, namanya Dwimawan Kriswanto, tinggal di Jakarta. Sahabat seangkatan saya juga Gatot Eko Cahyono. Ini kompetitor sejak di SMA di sesini. Kami berpacu terus dengan cara lucu dan menyenangkan dan meraih semua mimpi-mimpi atau gagal gitu. Yang paling sering gagal jatuh cinta dan kesampaian gitu. Lalu beberapa tahun di bawah saya Alfi, itu motor penggerak dari kolega yang dia mengaku Muhammadiyah garis lucu. Oh, punya aku ya ini punya. Beliau masih sangat sedih tentu saja dengan
kehilangan Buya karena saya kira Alfi ini sahabat yang paling sering ketemu Buya. Jadi ketika Mas Alfi mengupload foto-foto masjid di tempat Buya menemui tamu-tamunya yang kosong, saya terpesili. Tapi ya doa kita untuk Buya Sahimah. Saya mau ini dialog ini karena undangan Rizal. Saya ingin saya ingin mengucapkan selamat pada pameran ini. Rizal dan teman-teman, saya apresiasi idenya. Lalu Anda juga dengan penuh kekikuan dan keruwetan mencoba mengundang para senior gitu. Saya tahu Anda bekas musuh gitu. Pada akhirnya Anda bisa menghadirkan Budat Kartarjasa, Alfi, Lucia Hartini, Klopor, Desmanto, dan teman-teman. Saya kira itu kerja yang tidak sederhana. Seperti hanya Pak Siono, Pak Kepala Sekolah, saya menyampaikan apresiasi yang amat tinggi. Yang berikutnya saya ingin mengatakan begini. Kalau saya sudah membayangkan begini, ketika Anda meminta saya hadir di sini, yang tak terelakkan itu bicara romantik. Tak terelakkan. Zaman om dulu kan gitu. Kan gitu, tak terelakkan itu. Tapi ya apa boleh buat. Romantik itu Anda mau sebel juga apa boleh buat gitu. Tapi itu yang terjadi. Tapi saya ingin mengatakan begini, prolognya. Mengutip para politisi itu kan begini. Setiap zaman itu ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Saya kira spiritnya di situ. Jadi kalau saya ini kan terpaksa jawabnya muter ya, agak panjang nggak apa-apa ya. Oke, pertanyaan itu harus diceritakan begitu. Jadi setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Saya mewarisi generasi kakak senior saya, Gus Gatot, Budat Kartarjasa, Cecilia Haryanti, adiknya Lucia, Widiatno, itu mewarisi orang seperti Ivan Sagita, Astolan Hamid, Sutioso, ada Patali, ada Erwin Sabtonugroho, ada banyak nama gitu. Nah, kami tumbuh di tengah situasi ketika seni itu memang romantik. Kehidupan seni rupa itu romantik sekali. Saya tadi cerita sama Mbak Ani, waktu saya itu menjadi sekolah, saya masuk di SSRI tahun 78. Sesri kita nama populernya, logonya cantik sekali, burung merak gitu yang masih dipakai kan kita. Itu seperti masuk di sebuah situasi sekolah yang ajaib, tanpa seragam, rambut gondrong. Bahkan ada teman-teman yang dapat, jadi di tahun kedua kita dapat seragam itu ada teman-teman yang kurang ajar. Begitu dapat seragam dijual di shopping center. Terus di antara itu juga ada teman yang sudah berani menikah dan sebagainya. Tapi saya tidak menggarisbawahi yang bengal-bengal itu ornamen. Tetapi yang terpenting adalah ada situasi di mana kita tumbuh untuk menempatkan mimpi menjadi seniman itu tinggi sekali. Nah, itu saya kira penting. Menempatkan mimpi, menjadi seniman, menjadi desainer, menjadi pelukis, menjadi pematung, menjadi desainer grafis, itu mimpi tertinggi. Jadi nggak ada ceritanya kami pacaran waktu SMA, nggak ada. Pertama teman perempuan nggak ada, kalau masih SMA nggak berani. Jadi ya sudah, mimpinya ya menjadi seniman, desainer dan seterusnya itu. Lalu apa yang kita capai? Ya, yang kita toolsnya apa? Tangganya melalui mana? Tangganya melalui pergulatan yang gila-gilaan seperti diceritakan Mas Klopor. Ya tak ada cara lain
lain untuk memantaskan diri. Jadi ukurannya itu memantaskan diri. Nah, siapa kompetitor kita? Kompetitor kita tuh gaya banget waktu itu. Kompetitor kita itu mahasiswa seni rupa IKIP Yogyakarta. Karena itu tetangga kampus. Serawungnya kita ya dengan mereka. Karangmalang. Kompetitor kita mahasiswa asri di Gampingan gitu. Wah, itu sudah kita tempatkan sebagai kompetitor. Gaya banget waktu itu. Tapi ya bayangkan nggak gaya, kita punya senior seperti Didi Eri Supriya, seperti ada cerita-cerita, ada Suat Maji, Subroto, Eko Supriyadi, ya lah punya senior keren kok. Nah, menempatkan itu sebagai guru-guru gitu. Jadi, nah, situasi ketika itu kemudian memunculkan ide-ide kreatif memang. Lalu karena satu kompetitor itu, lalu tantangannya memang berbeda. Tantangan kami waktu itu memungkinkan ketika kami memiliki pergaulan yang begitu luas gitu, menerobos benteng-benteng itu. Dari mana bisa begitu? Guru-guru kami bergaul. Baik, prinsipnya. Guru-guru kami nggak gaul, kita tinggal. Kami punya guru seperti Pak Soeharto PR, Sunarto Muhammad, Gatot Subdratjat, Supono PR, Mahyar, Ibu Ruliati Suarjono yang suaminya dan Suwaryono, kritikus paling keras pada waktu itu. Punya siapa lagi? Payung Pakuan, Rismanto. Mereka bergaul. Kalau mereka ada pameran nggak datang, kita bunyi-bunyiin mereka. Betul, kita bunyi-bunyiin. Pak, kemarin kemana? Ada pameran loh di Purna Budaya gitu. Ya kalau mereka nggak datang, kita bunyi-bunyiin. Kita bully. Pagi-pagi kita bisa nulis di jok motornya itu kemarin kemana. Gitu. Ngeri ya? Iya, jadi tapi jangan lupa kita berteman dengan mereka. Kita berteman. Jadi ada situasi kita berteman dengan guru. Ada egalitarisme tanpa kehilangan rasa hormat. Itu penting menurut saya. Bagaimana kita egaliter tanpa kehilangan rasa hormat. Kadang-kadang kan egaliter kegagasan. Nungkak kromo bahasa Jawanya. Rasa hormat. Kita bisa waktu itu merasa hormat. Kasih cerita kecil-kecil ya, bisa panjang ya. Oke. Ini soal maghrib hari ini. Kau tak maghrib, break, itu santai. Oke ya. Sekuler sini ya. Jadi misalnya gini, waktu kami sekolah, kami bahkan ada cerita begini. Budak Kartarjasa itu sebagai ketua OSIS, lalu pinjam uang kas sekolah. Melalui Pak Harjo, utang, ketua OSIS utang, gila juga ini. Utang untuk apa? Untuk mengadakan kegiatan festival musik kreatif tahun 1979. Lalu karena OSIS punya uang kas, Pak Harjo itu Suharjo MS itu kepala sekolah paling akomodatif, baik hati, tidak pernah marah. Kalau marah semakin diam, lalu kita takut. Pak Suharjo MS, Al-Fatihah untuk Pak Suharjo MS. Bahagia di hadirat Allah SWT. Nah, Pak Harjo itu dengan negosiasi itu meminjamkan uang kepada OSIS. Lalu Budak bilang, pengurus OSIS bilang, nanti saya kembalikan. Sesuai yang kami pinjam. Apa yang terjadi? Kami membuat panitia festival musik kreatif di Purna Budaya. Lalu lahirlah kelompok-kelompok musik kreatif. Penyelenggaranya adalah organisasi siswa intrasekolah SSRI. Sukses besar, tiap pamangguan ada beludak penonton ribuan orang. Dan untuk bati, bukan untung kata sambung, bati maksudnya.
Jadi kita bisa mengembalikan pinjaman ke sekolah, kita masih bisa punya bisa rupiah, tahu rupiah, bisa pesta, Party. tapi pestanya halal tuh. Halal. Uang untung dari sekolah, lalu kita bikin pesta bersyukur dan sebagainya. Itu satu. Kedua, kita membentuk kelompok teater untuk mengikuti festival teater SLTA. Gatot, Ciku, saya di Sutradara Butet main teater, saya nggak main. Tapi apa yang terjadi itu menjadi kelompok favorit. Butet menjadi aktor terbaik dan Cecilia Haryanti menjadi aktor terbaik. Nama SSRI begitu wangi pada tahun 70, 98, 80 sangat wangi. Sangat wangi. Nah ini romantik nih, sorry ya, ini romantik apa dibuat. Tapi ya cerita-cerita ini penting, karena menurut saya apa yang di mana pentingnya? Tantangan itu kita ciptakan. Jadi kita betul-betul menciptakan tantangan, melawan tantangan, dan situasinya memungkinkan. Fake-nya. Jadi saya masih punya dokumennya, teman-teman sekalian, adik-adik. Kita waktu tahun-tahun 78, 9, 80 itu adalah menyerbu seluruh media cetak Indonesia, koran, majalah, Simus, Gatot, Butet, Warno, Widiaso, semua adalah para pemain fitnya. Ada selalu setiap minggu ada yang dimuat dan kita dapat uang saku dari honor-honor itu. Tapi jangan salah, selalu kita menyebut siswa SSR. Betapa wanginya sekolah itu karena dirayakan oleh siswa-siswanya. Jadi selalu kita tidak pernah sembunyi dari sekolah kita, memang faktanya kita anak SSRI kok. Jadi itu saya kira, jadi itu romantika yang saya ingin mengatakan tantangan itu selalu ada. Hari ini tantangannya jelas semakin serius, semakin tidak sederhana, semakin kompleks. Nah, tanpa keberanian membongkar tantangan itu satu, tanpa keberanian gaul dengan dunia seni rupa yang keras ini, dunia seni rupa itu keras banget. Nah, tetapi keras tanpa meninggalkan aspek-aspek kemanusiaan, tanpa meninggalkan sikap respect kita pada sahabat-sahabat. Jadi, tapi kerasnya gini, kultur nyek-nyekan itu ya kita ciptakan. Wow. Sampai telinga merah gitu, gondrong gitu, sampai yang gondrong sampai buta gitu, pokoknya dinyek sampai kelenker. Untuk apa sih itu? Nyek-nyekan itu ternyata memang itu penting sekali soal mental. Nah tentu nyek-nyekan itu harusnya hati-hati karena kemudian ada aspek hukumnya. Saya waktu itu belum, tapi saya kira rambu-rambu hukumnya tidak seperti hari ini. Tapi maksud saya kultur kritik itu perlu ditumbuhkan. Sekolah menurut saya waktu itu cukup terbuka menerima kritik. Kita waktu itu punya majalah yang sangat hidup, namanya Sani. Sani itu majalah di Pak Kota. Semi. Nah, majalah Semi tahun 70-an itu adik-adikku sekalian. Kalau saya satu dua masih punya nomornya. Itu adalah perdebatan filosofis dan kritik seni loh. Tahun itu masih dicetak stensil itu, diketik cetak karena saya salah seorang redaksi. Perdebatan itu waktu itu misalnya melibatkan Mayor Sutrisno, melibatkan saya lupa nama lain, tapi ada polemik di majalah Semi, termasuk kritik pada sekolah. Yang hebat adalah telinga pimpinan kami waktu itu Pak Soeharto MS itu telinga yang lebar.
mendengar dengan teduh, mendengarkan lalu mengajak bicara. Karena anak-anak muda itu kan memang anak-anak muda yang di zaman kapanpun kan anak-anak muda yang kotor, merasa benar, kritis kan gitu. Tapi yang heran waktu itu yang saya kemudian sangat hormat karena kritik-kritik itu didengar, tapi kemudian tak hanya didengar, tapi juga dibicarakan, lalu mencoba diimplementasikan. Nah, dua poin terakhir sebelum saya mengakhiri yang ingin saya bagi pada teman-teman adik-adik terutama adalah setelah saya renungkan hari ini, waktu itu dengan cara kami yang bengal, kadang-kadang kurang ajar, lucu, kami lebih pada, jadi saya setuju dengan Mas Alfi itu garis lucu itu kami waktu itu memang merawat kelucuan itu. Tapi apa yang saya serap dari kami penting sekali dengan cara kami masing-masing punya satu kesadaran yang saya sebut sebagai sense of keren. Iya, sense of keren. Jadi bagaimana kami keren gitu loh. Bagaimana caranya? Ya bertaruh di media, ngirim pic-nya, bikin kelompok pameran, kita pameran dengan kemiskinan yang hebat itu pameran kita kelas 2 sesri itu pameran di Wonosobo gitu, itu miskin banget kita itu, tapi kok ya keren gitu, dibuka oleh bupati, kenalan dengan cewek-cewek Wonosobo yang manis-manis dan gitu. Enggak hilang kenangan itu. Kemudian saya dengan naranya Pak Yadi Sumanta, seniman realis dari Bandung, seangkatan Avandi, itu teman sekelas saya, berdua pameran di Kulon Progo. Dia yang punya motor, tiap kali Wirawi naik motor minta izin lalu dibuka oleh Bupati Kulon Progo, penutupan kita dikasih hem-hem oleh bupatinya gitu. Keren banget ya. Keren abis lah kira-kira. Keren abis. Nah, bagaimana muncul semangat itu? Karena meletakkan mimpi tadi. Lalu karena terlanjur gaya kan harus dipenuhi gaya-gaya itu. Bergaul, ngotot. Nah, situasi yang membuat kami begitu juga begini. Belum ada istilah kurator pada tahun itu. Tapi jangan salah, ada kurator memang nggak ada namanya. Siapa kurator itu? Polisi. Kapolsek, Kapolres, Kodim, semua kurator. Bagaimana bisa? Karena kalau pameran harus minta izin mereka, lalu mereka yang menyeleksi. Bukain proposalnya, kenapa kamu gambar sepatu las? Kamu kritik pemerintah ya? Jangan dipamerkan. Oke, nggak pamerkan. Itu aja. Kami ngalamin itu. Jadi sambil duduk-duduk di depan Pak Polisi. Apa juga ya? Sistem kurasi itu ada, nggak ada nama, belum ada namanya. Siapa ya? Kapolres, Kapolsek, Kodim, Koramil itu semua kurator. Jadi dia nggak tahu gimana caranya punya sense of seni secara ngawur itu. Keren banget mereka itu. Bisa nyelek iso gitu, nyeleksi lukisan. Karena apa? Ini menarik. Ini ada tautan politiknya karena Orde Baru sedang kuat. Jadi kekuasaan dimanapun selalu takut dengan seniman. Meskipun tidak pernah ada kekuasaan tumbang oleh seniman, tapi seniman selalu ditakuti oleh kekuasaan. Jadi mengapa takut? Karena kritis. Jadi kritis itu yang penting karena apa? Karena itu menyuarakan zaman. Karena itu ada zeitgeist, seni adalah semangat zaman itu karena itu. Kemudian ya saya kira kalau saya boleh memberi masukan bagi alumni, kami tidak pernah tidak mencintai alumni Pak Siono. Jadi meskipun sekolah ini sudah berganti nama tidak keren ya, SMK gitu kan. Kasihan lah.
dulu Pak. Sejak ketika SSRI berganti menjadi SMSR dan menjadi SMK saya sudah ngomong, ini pemerintah yang salah, bukan sekolahnya. Pemerintah nggak punya sen keren. Tiba-tiba jadi SMK, kurikulum pasti berubah, tapi apa boleh buat. Tapi sekarang pemerintah kembali lagi punya dari SMK yang penting. Kami bangga jadi anak vokasi, kan? Dari dulu kami ini vokasi. Kalau saya jadi dokter itu kesasar aja. Ambisi pribadi. Sejak sesri ya saya nggak ada kultur intelektual itu nggak ada. Kulturnya ya kultur seniman sebetulnya. Ya mimpi saya kan jadi seniman. Nah karena hidup itu juga tumbuh di tengah jalan, punya pamrih-pamrih lain, saya memilih jalur jadi peneliti, jadi penulis, lalu Alfi tetap menjadi pelukis dengan segala keunikannya. Saya juga menjadi juri-juri sampai sekarang. PWI itu kalau mau ada lomba karikatur, ada diskusi, dapat ikutnya no senior Anda, bukan senior saya. Sius majalah Dewi tahun-tahun itu di bawah tangan Mas Bimawan Sius, redaktur seninya, redaktur budayanya, yang hari ini terus menggambar tokoh-tokoh Jogja dengan potret drawingnya. Keren sekali. Mas Alfi tertarik dalam dunia seni rupa, ngomongin NFT, ngenyek-ngenyek seni yang gak jelas gitu, seni-seni obral gitu, lalu dia marah-marah gitu. Alumni seni keren Pak. Saya kira tugas sekolah memang sebetulnya menyapa, merangkul, memanggungkan, dan syukur-syukur galeri ini dalam waktu dekat dibongkar gitu, dibutuhkan kalau perlu gitu ya. Dindingnya diganti gitu. Ini dinding tahun, ini kayaknya dinding-dinding begini sejak tahun 70-an deh. Waktu pameran di Kota Budaya dulu kayaknya panelnya kayak gitu. Nah kayaknya hari ini tantangannya jadi berat Pak ya memang. Galeri seni SMK negeri 3 kasihan dulu. Itu tetap harus keren. SMK ini sangat punya potensi keren. Yuk, Ismanto kemana-mana sekeren saya dari New York ini. Instagramnya, Facebooknya itu ketemu. Lembaga ini. Pacarnya beli banyak. Enggak, ya ini selorong saya kira. Tapi intinya itu yang bisa sampaikan bahwa forum ini menurut saya lebih sering lebih baik. Sesekali bos. Mas Alfi, teman-teman seangkatannya undang. Siap, ya next kita enggak? Harus menurut saya. Teman-teman yang lain. Masih banyak. Saya tadi terdaftar lagi di sini tapi saya kira Pak Sius, Pak Gadot, Mas Sius, Mas Gadot undang. Bagaimana bernegosiasi dengan media era Orde Baru sampai sekarang? Bagaimana saya punya pengalaman internasional kemana-mana bernegosiasi? Bagaimana Mas Usman mengelola media bernegosiasi dengan kekuasaan? Itu penting sekali kita dengar ini. Itu saya kira, mohon maaf ya pertanyaan Anda pendek tapi soalnya kalau saya nggak gini aku nunggu ini kapan saya terus ya. Cerita-cerita yang kita rebut aja ruangnya gitu ya. Oke ya. Makasih, mohon maaf untuk waktu yang terlalu ngelantur. Oh, tidak apa-apa. Tadi panitia happy banget kayaknya pas beliau bicara. Oke, terwakili isi hatinya kayaknya. Diri pasti benar. Tadi kita garis bawahi dari Mas Warno, salah satunya adalah bahwa dalam berkesenian kita tetap penting untuk punya respect terhadap sahabat sejawat dan juga kita penting untuk Mas Warno. Saya mau cerita dulu saya dari SD, SMP itu udah di gadang-gadang jadi tentara. Oh, pantesan pakai jari. Gara-gara ada rumah saya itu untuk kos angkatannya Mas Alfi ini. Ada Samino, Sunarto, ada Peno, ada beberapa itu angkatannya Mas Alfi termasuk Dadang.
Di situ saya tiap hari lihat aktivitas mereka, saya kok terkontaminasi. Akhirnya saya interest di seni rupa. Dan akhirnya saya mencoba daftar di tahun 91. Nah, alhamdulillah waktu itu diterima. Waktu itu diterima dan saya sekarang sangat senang, sangat bahagia karena ternyata SMSR ini mengarahkan saya ke satu titik sukacita. Hari ini saya sukacita karena saya hidup dari seni. Sampai hari ini saya hidup dari seni. Itu pengalaman saya yang sangat, menurut saya sangat menarik. Itu gara-gara virusnya teman-temannya Mas Alfi. Boleh foto? Iya. Virusnya indah berarti. Iya. Dan saya juga nggak mengira nih teman-teman kakak-kakak kelas saya termasuk semua ini saya nggak bisa sebut satu persatu. Ada Mas Klowor, ada Mas Alfi ini jadi seniman penting, seniman Indonesia yang berpengaruh, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dan Mas Alfi ini luar biasa juga punya venue untuk punya tempat untuk pameran juga. Iya, mantap. Jadi ada kantong-kantong seni yang di sini ada ini termasuk punyanya Mas Alfi, ada itu, ada sarang, ini sangat apa ya? Kita butuhkan di sini. Sementara saya melihat juga secara bangunan, terus terang saya melihat tempatnya Mas Alfi ini sangat cakep banget Mas. Nah ini jadi contoh. Sangre Mas Alfi ini menurut saya sudah standar internasional dan kami bangga. Teman boleh kan? Ya, barangkali tadi selain Mas Kevin, tapi langsung boleh memberikan romantika yang lain.